Halo, namaku Ricci. Saya ingin share berbagi cara belajar bahasa Mandarin ke kalian. Bahasa Mandarin itu ada banyak aspek ya. Ada aspek mendengarkan, ada aspek berbicara, ada aspek mengenal huruf, menulis huruf, reading, ada pelafalan ya, ada beberapa aspek bahasa. Dan nantinya kita akan bagi menjadi banyak sekali video. Setiap cara belajarnya akan kita jelaskan dan beri contoh bagaimana caranya menjalankan cara-cara itu ya. Di video pertama kita tidak akan membahas tentang cara belajar, tapi kita akan membahas tentang motivasi. Kita akan membahas tentang tujuan kamu belajar bahasa Mandarin. Jadi sama seperti orang yang sedang melakukan perjalanan, belajar Mandarin juga sama. Ini adalah sebuah perjalanan dan kamu harus tahu dulu tujuan kamu itu kemana, sehingga kamu bisa mencapai tujuan kamu dengan lebih cepat dan lebih nyaman. Tujuan dan motivasi ini kamu bisa tulis nanti tahap-tahapnya. Ikuti video ini dan nanti di akhir video kamu akan memiliki satu atau dua kalimat, satu pernyataan yang mana itu akan bisa menjadi motivasi kamu untuk belajar bahasa Mandarin. Untuk motivasi belajar bahasa Mandarin, saya akan menggunakan 5W1H. 5W1H yang pertama adalah who, siapa. Kamu bayangkan nanti kalau kamu sudah bisa Mandarin, kamu akan menggunakannya untuk berkomunikasi dengan siapa. Misalkan kamu akan berkomunikasi dengan atasan atau dengan bos yang menggunakan bahasa Mandarin. Katakanlah juga misalnya kamu ingin menggunakan bahasa Mandarin untuk berkomunikasi dengan keluarga atau teman-teman dekat kamu. Misalnya di Indonesia, katakan di Indonesia sini kamu ketika berkumpul sama keluarga dan kebetulan keluarga kamu adalah orang-orang yang bisa berbahasa Mandarin. Mereka semua bisa bicara bahasa Mandarin kecuali diri kamu sendiri. Itu juga bisa menjadi dorongan ya. Kenapa kok saya tidak bisa? Who, dengan siapa? Misalnya kamu akan melakukan pekerjaan sebagai tour guide, maka kamu akan berbicara dengan katakanlah wisatawan yang datang dari Tiongkok ke Indonesia untuk jalan-jalan, pergi ke Bali misalnya. Berarti target objek kamu akan menggunakan bahasa Mandarin kamu dengan para pelancong ya, para wisatawan. Dengan siapa kamu akan menggunakan bahasa Mandarin kamu? Katakanlah diperjelas lagi nih dengan orang Tiongkok atau orang Taiwan, karena bahasa mereka sedikit berbeda, penggunaan kata-katanya juga sedikit berbeda, terutama di tulisan mereka itu berbeda jauh. Jadi pastikan kamu tahu di awal ini kira-kira nanti kalau kamu sudah bisa bahasa Mandarin, kamu akan menggunakannya dengan siapa, digunakan untuk berkomunikasi dengan siapa. Itu adalah who. 5W1H yang kedua adalah where, dimana kamu akan menggunakan bahasa Mandarin. Misalnya adalah di Tiongkok, di Taiwan, di negara-negara luar yang menggunakan bahasa Mandarin seperti seperti Singapura, Malaysia, di Amerika juga di Chinese Town-nya juga menggunakan bahasa Mandarin ya. Dimana kamu menggunakan bahasa Mandarin? Mungkin di Indonesia kamu menggunakan bahasa Mandarin seperti tadi saya bilang untuk komunikasi sama keluarga atau teman yang menggunakan Mandarin, atau mungkin kamu menggunakan Mandarin untuk berkomunikasi di sosmed, kenalan sama teman-teman dari luar negeri ya, atau kamu mungkin
menggunakan bahasa Mandarin di depan laptop karena kamu untuk nonton drama atau nonton video-video musik atau apalah di depan laptop. Jadi ini juga penting di mana kamu akan menggunakan bahasa Mandarin. 5W1H yang ketiga dan salah satu yang terpenting adalah why. Kenapa kamu belajar bahasa Mandarin? Ini adalah menjadi alasan kamu kenapa belajar bahasa Mandarin. Kalau kamu adalah siswa, kebanyakan katakanlah kamu terpaksa belajar bahasa Mandarin. Ya, kan ada ya yang seperti itu pasti dan banyak. Saya pahami tidak semua orang suka belajar bahasa Mandarin, sama seperti tidak semua orang suka belajar bahasa Inggris. Dan tidak semua orang wajib bisa ya. Nyatanya kita orang Indonesia dari SD sampai ke kuliah kita semua belajar bahasa Inggris. Tapi lulus kuliah belum tentu kita bisa menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan baik. Maka bagi Anda, bagi teman-teman kalian yang belajar bahasa Mandarinnya karena terpaksa, karena di kelas ada dan merupakan kelas wajib, maka saran saya adalah diniatin aja. Pastikan kamu dalam satu semester atau satu tahun ini kamu belajar dengan sungguh-sungguh, diniatin karena target kamu adalah yang penting lulus. Nilai berapapun itu, yang penting lulus, supaya tahun depan tidak ulang lagi pelajarannya. Bayangkan kalau kamu harus mengulang pelajaran ini 1 tahun lagi. Kamu akan belajar sama adik-adik kelas kamu, pelajaran yang kamu tidak suka, dan kamu tidak ada teman di kelas. Pasti lebih tidak enak ya. Semakin tidak enak kondisinya, maka secara psikologis kamu juga tidak akan niat untuk belajar. Semakin tidak niat, maka nilai kamu akan semakin merosot dan akhirnya kamu akan tidak lulus lagi, harus ulang lagi. Itu akan menjadi bola salju ya, teori bola salju. Semakin lama masalahnya akan semakin besar. Jadi saran saya pertama adalah untuk Anda teman-teman yang dalam kondisi saat ini ikut kelas Mandarin wajib, katakan di sekolah SMP SMA atau di universitas. Saran saya adalah diniatin dan cepat diselesaikan. Oke? Tadi kita masih membahas tentang why. Kenapa kita belajar bahasa Mandarin? Alasannya mungkin untuk bekerja, persiapan kerja. Persiapan kerja kamu cari yang spesifik nih. Kamu mau bekerja di mana? Di Tiongkok atau di Indonesia? Yang mungkin perusahaannya butuh bahasa Mandarin. Atau mungkin kamu ingin belajar bahasa Mandarin untuk persiapan kuliah. Sama, pastikan kamu tulis dengan spesifik. Kamu akan kuliah di mana? Di Tiongkok atau mungkin di Taiwan, ya. Kebanyakan murid saya ketika ditanya kenapa kamu belajar bahasa Mandarin, jawaban mereka adalah supaya bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Mandarin. Jawaban itu terlalu luas, range-nya terlalu luas. Nanti kamu akan sulit memformulasi tujuan belajar kamu kalau tujuannya adalah untuk berkomunikasi. Bisa kamu tambahkan objeknya, misalnya berkomunikasi dengan siapa atau berkomunikasi tentang apa, ya. Maka siapa dan apa ini akan kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, 5W1H yang pertama, who, siapa, dan 5W1H yang selanjutnya adalah apa. Apa target belajar kamu, apa yang ingin kamu capai. Ya, intinya adalah target belajar Mandarin kamu itu apa. Misalnya kamu ingin kuliah ke Tiongkok, kamu ingin kuliahnya harus spesifik nih. Dari tadi saya bilang ya, harus spesifik. Spesifiknya seperti apa? Misalnya kalau kamu ingin kuliah ke Tiongkok, kamu mau kuliah jurusan apa? Itu yang paling penting. Kalau kamu ingin kuliah,
Kemudian kamu kuliah S1 atau S2, itu juga pasti ngefek ya. Jurusan apa misalnya adalah pastinya jurusan kedokteran, jurusan hukum, jurusan teknik, itu akan membutuhkan standar bahasa Mandarin yang lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan katakanlah jurusan musik, jurusan seni, jurusan desain, jurusan bisnis. Itu membutuhkan bahasa Mandarin yang standar aja, tidak perlu tinggi seperti kedokteran dan kawan-kawannya tadi. Kemudian apa target belajarnya? Misalnya kamu ingin bekerja, kamu kembali lagi spesifik, kamu mau bekerja sebagai apa ya. Sebagai penerjemah itu pasti butuh level yang sangat tinggi. Kamu mungkin ingin menjadi guru apa? Guru Mandarin untuk anak TK kah? Atau mungkin untuk anak-anak kuliah? Atau mungkin untuk orang yang sudah bekerja secara profesional? Mungkin kamu ingin ngelesin bos-bos perusahaan, itu juga ada pekerjaan seperti itu ya, dan otomatis standarnya lebih tinggi kalau kita bandingkan sama guru-guru yang mengajar di katakanlah TK atau SD, tanpa mengurangi hormat saya kepada guru-guru yang seperti ini, oke? Atau katakanlah saya juga tidak merendahkan guru-guru di TK atau SD, tapi pastinya standar bahasa yang dibutuhkan itu lebih rendah dibanding kalau kita mengajar yang katakanlah eksekutif bisnis ya. Kemudian apa yang menjadi tujuan kamu bekerja misalnya. Tadi bekerja adalah bekerja sebagai apa? Katakanlah kamu bekerja sebagai tour guide, itu menurut saya standarnya lebih menengah, lebih gampang kalau kita bandingkan sebagai penerjemah misalnya seperti itu. Penerjemah apa? Penerjemah di perusahaan perbankan kah? Atau penerjemah di bagian peternakan? Atau penerjemah di bagian pertanian, industri? Semua bidang pastinya memiliki kosakata yang berbeda-beda. Sama seperti kita belajar bahasa Inggris, kita belajar yang dasar bisa digunakan untuk bahasa sehari-hari, tapi kita juga perlu belajar 1-2 tipe spesifik, bidang yang spesifik. Katakanlah kalau kamu bergerak di bidang bisnis, maka bahasa Inggris kosakata yang ada banyak lebih ke bahasa bisnis. Kamu mungkin tidak terlalu hafal atau mengerti kosakata bahasa Inggris yang di bagian kedokteran misalkan seperti itu. Kemudian pastikan juga kamu tahu jelas kira-kira apa yang akan digunakan saat bekerja, kemampuan lisan atau kemampuan tulisan atau dua-duanya. Itu juga penting. Kalau misalkan kamu hanya membutuhkan kemampuan berbicara, kamu berkomunikasi secara lisan, pastinya kamu belajarnya lebih santai kalau dibanding dengan pekerjaan seperti sekretaris atau bagian kerjasama luar negeri yang akan membutuhkan kemampuan untuk menulis MOU, MOA, dan perjanjian kerjasama yang lain. Itu pastinya membutuhkan pengetahuan tentang huruf yang lebih luas dan lebih mendalam. Jadi pastikan kamu sangat spesifik hingga tahap seperti itu dalam memformulasi jawaban pertanyaan apa target kamu belajar bahasa Mandarin. 5W1H selanjutnya adalah when, kapan. Kapan kamu ingin mencapai target kamu tadi. Jadi what, apa, itu lebih menjadi target kita ya, apa yang ingin kita capai ya. Sementara when adalah target waktu, kira-kira kapan kamu ingin target tadi tercapai. Katakanlah target saya adalah ingin bisa shopping di luar negeri tanpa dibantu orang lain. Target saya adalah saya bisa shopping di Tiongkok atau di Singapura tanpa ditemani orang lain
dan tidak ditipu, misalnya seperti itu. Target waktu saya adalah 1 tahun lagi, misalnya seperti itu ya. Jadi untuk target waktu juga ngefek, misalnya seperti kamu punya target level HSK 4. Kalau target waktu kamu adalah 2 tahun lagi dibandingkan sama target waktu 1 tahun lagi, pasti pengorbanan yang kamu lakukan sehari-hari itu lebih banyak. Kalau target kamu adalah 1 tahun lagi, kamu harus bekerja lebih keras, belajar lebih giat, mungkin satu hari belajar kosakata 20. Sementara kalau target kamu adalah 2 tahun lagi, mungkin kamu belajarnya hanya satu hari 5 kosakata baru. Jadi target waktu sangat penting menurut saya ya, supaya kita bisa mengatur kecepatan gerakan kita. Karena kembali tadi saya bilang, belajar Mandarin itu seperti sebuah perjalanan. Kita harus punya target dan kita juga mengatur kecepatan perjalanan kita. 5W1H yang terakhir adalah how, bagaimana. Jadi sebetulnya dari tadi kita udah ngomong tentang 5W. Seharusnya kita sudah bisa memformulasikan apa yang menjadi target kita belajar, apa yang bisa menjadikan motivasi kita untuk terus maju saat nanti kita akan menemui masalah-masalah atau kesulitan saat belajar bahasa Mandarin ya. Nah, how adalah bagaimana kita mencapai target tersebut. Katakanlah kalau tadi saya bilang Mandarin sebagai sebuah perjalanan, target kita adalah dari kota A menuju kota B. How adalah bagaimana kita menempuh perjalanan ini ya, mau naik kereta kah, atau mau naik mobil kah, atau mau naik pesawat, atau mungkin jalan kaki ya. Nah, untuk bahasa Mandarin, how misalnya adalah kamu menentukan setelah punya target waktu dan target tingkat yang ingin kita capai. How adalah seberapa banyak kosakata yang kamu harus hafalkan dalam 1 hari atau 1 minggu. Lalu bagaimana cara menghafalkannya? Seberapa banyak latihan speaking rekaman yang harus kamu lakukan dalam 1 minggu? Lalu bagaimana kamu harus menghafalkan kosakata? Bagaimana kamu harus memperbaiki pelafalan kamu? Ya, itu nanti akan kita bahas satu-satu di masing-masing video. Bagaimana tadi itu ya, cara menghafalkan huruf, bagaimana cara memperbaiki pelafalan atau latihan pelafalan, bagaimana cara memperbaiki kemampuan listening kita, membedakan suara antara c sama z, misalnya seperti itu. Bagaimana kita menggunakan apa yang sudah kita pelajari sehari-hari dalam kehidupan kita yang nyata. Karena kalau menurut saya ya, kalau kita belajar bahasa hanya untuk hafalan, maka 90% kamu akan hilang kosakatanya kalau kamu tidak gunakan di kehidupan sehari-hari. Jadi saran saya adalah cari cara bagaimana kamu belajar bahasa Mandarin yang cocok dengan tipe belajar kamu, yang cocok dengan sifat dan kondisi kamu dan target kamu tentunya ya. Kalau semua tadi 5W1H itu sudah selesai, kita bisa mulai memformulasikan 1 atau 2 kalimat sebuah pernyataan yang akan menjadi motivasi kita saat belajar nanti. Oke. Supaya kita bisa membayangkan ya. Jadi rahasia-rahasia orang sukses adalah mereka mempunyai target yang jelas, kemudian mereka melakukan usaha-usaha yang terarah dan terukur. Oke. Jadi terarah adalah memiliki tujuan yang jelas, sementara terukur adalah memiliki perhitungan waktu dan perhitungan cara apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut. Kemudian kalau targetnya sudah jelas,
langkah keduanya adalah kamu membayangkan, ya. Kamu bayangkan kalau 1 tahun lagi kamu bisa shopping sendiri di luar negeri tanpa harus dibantu sama orang lain, dan kamu lebih aman dari resiko tertipu. Itu pasti menyenangkan sekali. Misalnya seperti itu kalau kamu suka shopping. Atau katakanlah dengan kondisi ekonomi keluarga kamu yang kurang baik, 3 tahun lagi kamu bisa kuliah di Tiongkok full beasiswa, ya. Misalnya uang kuliahnya gratis, kamu uang tempat tinggal gratis, masih dikasih uang jajan untuk hidup makan di sana. Jadi orang tua kamu hampir tidak mengeluarkan uang. Maka kamu bayangkan, kamu rasakan perasaan seperti itu. Kamu bayangkan kamu sudah ada di sana, ya. Itu akan menjadi motivasi yang sangat kuat buat kamu untuk terus maju, ya. Kesulitan bukan ada di awal seperti ini baru belajar, itu tidak terlalu sulit. Yang sulit adalah ketika nanti di tengah-tengah kamu akan tetap maju atau tidak, ya. Itu adalah video pertama kita. Yang harus kalian lakukan adalah menuliskan di secari kertas, di buku, atau mungkin tuliskan di HP kalian 5W1H tadi. Kemudian kamu bisa rangkum menjadi 1-2 kalimat yang lengkap, yang nantinya akan bisa menjadi motivasi kamu saat belajar bahasa Mandarin, ya. Itu adalah video pertama kita. Semoga bermanfaat dan ketemu lagi di video selanjutnya. 再见。